begini, kalau umpamanya sewaktu kita ke Banda Aceh, bagaimana adat di Banda Aceh itu? Berarti kita ngikutin. Ngikut. Tetapi kalau seumpamanya perempuannya dari Gayo ini, yang laki-lakinya katakan dari Lok Sumawe, ataupun dari Banda Aceh, ataupun dari mana, ikuti bagaimana aturan adat di Gayo ini. Dasarnya sudah jelas tuh, di mana bumi dipijak kan gitu. Diikuti, ya. Kan tidak ada ke apa. Tetapi sebagian yang mungkin ada kesamaan. Pernah sebagai pengalaman saya mungkin. Mereka itu datang dari sana kemari, dia pun sudah menyampaikan menyerah rempeli tadi dengan berbahasa Aceh terus. Yang orang kita di sini pun dengan berbahasa Gayo. Boleh, karena mereka masing-masing daerah kita ini mempertahankan adat istiadat. Boleh. Kemudian ada lagi mereka itu kadang dengan memakai bahasa persatuan. Ya kita pun di sini kita pakai dengan bahasa persatuan. Seperti itu. Iya. Iya. Itu kalau dikatakan di sini dulunya itu dengan umah pesilangan. Umah pesilangan. Artinya kalau seperti sekarang ini mungkin, kalau seperti sekarang ini, yang datang dari daerah manapun kemari, mungkin sebagian mereka itu menginap di hotel. Dari situ dia mengantarkan pengantin itu ke tempat kemana yang akan kita yang dituju itu. Sebagian tidak ada family ke situ dia baru nanti kumpul kemana. Ada seperti itu. Karena saya pun sering membantu saudara-saudara kita, baik dari Lok Sumawe, baik dari Aceh Selatan itu, baik dari dari Banda Aceh, dari Medan itu sering seperti itu. Tinggal saya cuma pergi ke situ, ke tempat itu. Sebagai pembicaranya dari tempat daerah itu kan seperti itu. Ya, Entong Ralik. Nah, ini pihak dari umpamanya seperti anak saya yang menikah. Anak saya, keluarga dari pihak mamaknya ini, itu Ralik. Keluarga dari istri saya, bibi ngah kalau di sini tuh. Ngah, sebutannya ngah itu. Pergi ke situ dia. Setelah akad nikah, itu tadi kan sudah saya bicarakan juga. Setelah akad nikah, masih ada ejar merah. Ejar merah itu, selain dari pelaksanaan dari tempat imam itu tadi, kemudian waktu pergi dia berkunjung setelah akad nikah ke tempat bibinya, Tong Ralik, ataupun ke tempat keluarga saya, tempat pak ceknya, kakeknya, itu. Tetapi di situ dikatakan Tong Ralik. Itu ke pihak keluarga dari istri saya, cuman dia pergi. Dan itu sama dengan mangan berume. Oh enggak sama. Kalau mangan berume, keluarga perempuan itu dengan keluarga pihak laki-laki itu sudah berkumpul bersama. Oh, beda. Beda. Mangan berume. Sebahagian pihak perempuan itu sudah menyiapkan. Sebagian pihak laki-laki pun ada yang membawa makanan seperti itu. Kalau dulunya itu yang mentah. Di sana itu supaya dimasak bersama-sama terus. Karena untuk dimakan untuk bersama. Tetapi kalau seperti sudah masak dari sana, di sana sudah masak, sampai ke situ tinggal makan, kan singkat cuma perkenalan waktu itu. Bapak ini di mana tinggalnya, ini di mana tinggalnya, apa sambil. Enggak, dia tuh setelah kita makan, kalau sudah ambil memasak itu pun dia sudah mempererat silaturahmi kan. Biasanya kalau pihak yang pengantin itu baru-baru nikah, dia itu kalau tidak membawa apapun tidak masalah. Tapi sebanyak kadang-kadang mereka itu kan bawanya kue seperti bolu, pisang goreng ataupun lain dan sebagainya. Untuk minum di situ ataupun untuk makan di situ kan gitu. Tetapi kadang-kadang di situ dari pihak ngah itu ataupun ibinya itu pihak Ralik itu tadi pun kadang-kadang datang ke situ udah potong ayam dia. Bahkan pulangnya yang pengantin ini tadi dia bawaan lagi, dibekalinya lagi. Umpamanya dia kasih di situ piring tadi yang setengah losin kan gitu, gelas 1 losin ataupun dan lain gitu kira-kira seperti itu. Iya. Itu bermakna ini nanti untuk persiapan kamu nanti kan tidak terus besoknya terus dia pindah rumah kan tidak. Untuk persiapannya untuk membantu itu seperti itu maknanya. Itulah yang dikatakan dengan mangu. Mangu, brunger, artinya dibilang, diajak. Contoh seperti ini, kalau ke tempat umpamanya saya,
adik saya umpamanya laki-laki. Biarpun adik saya itu, saya harus mendatangi rumahnya itu dulu. Tidak bisa melalui HP itu. Tidak bisa orang lain menyampaikannya kepada dia. Harus saya ke situ. Itu kalau kita adat di Gayo ini. Ada yang patut kita HP, kalau seperti sekarang ini kita HP-kan. Ada yang tidak boleh melalui HP. Contoh adik saya laki-laki, tapi dia pun sudah berumah tangga. Dia kan adik itu. Tapi itu saya harus datang dulu ke rumahnya itu. Itu kalau kita secara adat kita di Gayo. Lain halnya kalau undangan kawan-kawan kita ataupun kolega kerja kita itu kan lain. Cukup dengan masyarakat itu menyampaikannya di dalam pembentukan panitia tadi yang dikatakan dengan kamul sudara. Siapa yang pergi ke kampung ini? Ada satu orang ditugaskan atau 2 orang. Ke kampung ini siapa? Dan kalau kita di Gayo ini tidak wajar laki-laki yang pergi mango itu tadi. Terkecuali keluarga itu, suami istri pergi ke situ. Contoh seperti sekarang ini perbandingannya. Jikalau umpamanya dengan surat undangan, sampai atau enggak. Tetapi kalau langsung saya dengan istri saya datang ke tempat kamu, kan lebih indah kan? Kan lebih indah. Itu dia perbandingannya. Itulah makanya dalam tahapan adat perkawinan di Gayo ini ada pakat saraine itu tadi. Pihak daripada bapak, pihak daripada ibu itu berkumpul untuk mengukur kekuatan seperti apa rancangan besarannya kegiatan kita itu. Ada hiburannya, ada ininya, ada itunya, atau bagaimana. Kan harus keluarga cuman itu. Maka sarana itu kalau seperti sekarang ini boleh dikatakan dengan arisan. Seperti itu. Kalau dulunya itu, kalau pemuda itu menyiapkan tempat, bikin untuk tempat memasak, tempat tamu undangan, itu pemuda. Kemudian mencari kayu bakar, juga pemuda. Kalau mencari sayur mayur, itu pihak ibu-ibu. Kalau mencari ikan dulunya itu, kalau berburu pun lah bahasa mencari rusa ataupun kambing hutan itu, ataupun ikan ke laut, itu pihak kaum bapak itu. Semuanya ada keterlibatannya di situ. Itu yang dikatakan dengan kamul sudara. Satu kampung itu bermusyawarah untuk mensukseskan acara pernikahan itu. Kalau seperti sekarang ini, itu yang dikatakan dengan pembentukan panitia. Terus terbentuk panitianya. Di akhir nanti kan ada muniru izin di Gayo ini. Minta izin. Itu yang dimakan dengan, kalau seperti sekarang ini, pembubaran panitia. Mengucapkan ribuan terima kasih lah kita selaku yang mempunyai hajatan itu kepada masyarakat itu yang telah mensukseskan acara kita itu. Kan ada itu semua. Artinya wali pihak daripada laki-laki ataupun dari pihak perempuan itu, dia itu kan sebagai yang mempunyai hajatan. Kalau yang berperan dia di dalam prosesi pernikahan itu tadi, pertama di berkuru tadi, memberikan ajar marah, di situ dia hakikat berulas syariat bersebu, artinya di situ kalaupun ada kesalahan, kesilapan daripada orang tua terhadap anak itu, tidak di depan orang banyak dia meminta izin kepada anaknya. Ataupun anaknya ini mempunyai kesilapan, kesalahan terhadap orang tua, tidak di depan halayak ramai. Minta izin minta maaf kepada orang tuanya. Itu semuanya cuma lingkaran kekeluargaan itu cuman. Kemudian sebagai alang tolong berbantu, itulah keluarga tadi. Yang saya katakan adik saya, di mana dia tinggal jauh, saya datang dulu saya ke rumahnya. Tidak pantas dia saya HP. Kalau seperti sekarang ini lah nih, Wen, tanggal ini nanti kita, tidak mungkin saya ke rumahnya itu terlebih dahulu. Biarpun dia adik saya. Bahkan di dalam kita keluarga ini, kalau kuat silaturahmi keluarga kita itu yang seperti saya utarakan tadi. Kalau seperti sekarang ini pernikahan kan sudah ada keyboard. Mungkin ini adik saya. Dia dari saya keyboard bang. Dari kamu umpamanya beras terus 10 kaleng. Dari adik itu dari bapak itu umpamanya saya sapi terus 1 ekor. Bahkan kadang-kadang di sana ini kayu bakarnya ada sayur mayur, tidak usah lagi dipikirkan.
Karena kita di Gayo ini kan tidak terlepas dari rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan. Alang tolong berat berbantu. Keramat mupakat behu berdedeli. Itu kalau kita di Gayo ini dalam prosesi itu. Kalau lari dari situ tidak kuat itu tadi. Kekeluargaan kebersamaan itu tadi. Bagaimana? Alang tolong berbantu tadi. Hari ini sama kamu, besok nanti sama saya. Itu dia alang tolong tadi. Sekarang ini saya mempunyai hajatan dulu. Kamu membantu saya, kawan membantu saya. Besoknya, tahun depannya kan belum tentu lagi kawan ini lagi. Itu dia alang tolong berbantu tadi. Yang dikatakan dengan keramat mufakat buhu berdedele itu tadi, sila keempat terus baca. Kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kan gitu. Itulah dia. Artinya adat Gayo ini tidak terlepas dari aturan negara pun dan tidak terlepas dari aturan Pancasila pun. Kalau makin dekat dengan agama pun kan sudah jelas. Menginte tadi pun bahasa Gayo cuma menginte. Kalau bahasa Arab itu ta'aruf. Isinya amal tidur. Amal tidur itu melalui salat istiqarah. Nipi jege itu kata Nabi kita selidiki yang 4 tadi kan sudah jelas. Artinya pedoman kita di Gayo ini, adat Gayo itu tidak lari dari agama itu. Saling keterkaitan dengan aturan pemerintah pun.